Nah, kita masyarakat ini kan bingung nanti mau dikemanakan kita. Tanpa ada IKN kan kita sudah menderita sudah. Ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Wacana pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota sebenarnya sudah lama ingin dilaksanakan, tetapi baru resmi dipublikasikan pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Pemindahan ibu kota ini vakum hampir 1,5 tahun lamanya akibat kondisi Indonesia yang diserang pandemi. Kemudian setelah pandemi mereda, geliat semangat memindahkan ibu kota kembali dikebut. Mega proyek yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini akan berdampak sangat panjang. Lalu bagaimanakah latar belakang dari pemindahan ibu kota ini? Pemindahan ibu kota negara dilakukan sebagai salah satu strategi untuk merealisasikan target ekonomi Indonesia 2045, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui akselerasi pembangunan kawasan timur Indonesia. Pemindahan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan menjadi salah satu upaya untuk mendorong pemerataan wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara kawasan timur Indonesia dan kawasan barat Indonesia, khususnya wilayah Jawa dan luar wilayah Jawa. Studi kelayakan teknis untuk penentuan lokasi IKN yang dilakukan pada tahun 2018 hingga 2019 menjadi dasar pemilihan lokasi IKN yang baru. Pemindahan IKN ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan keunggulan wilayah. Pemindahan IKN ke Kalimantan sejalan dengan visi tentang lahirnya sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Nusantara. Selain itu, perencanaan IKN juga disusun berdasarkan rekomendasi dari hasil kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS Rapid Assessment yang disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019 dan diperdalam pada kajian KLHS Master Plan IKN yang disusun Kementerian PPN Bappenas tahun 2020. Penetapan IKN di sebagian wilayah Kalimantan Timur sontak akan merubah rencana tata ruang provinsi ini yang tertuang di Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 hingga 2036. Dokumen tersebut memuat rencana tata ruang provinsi mulai dari kawasan budidaya seluas 10,4 juta hektar hingga kawasan lindung seluas kurang lebih 1,8 juta hektar. Wilayah yang saat ini ditetapkan sebagai IKN dan kawasan perluasannya jika ditinjau dalam peta pola ruang Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 merupakan hutan industri, perkebunan, serta tanaman pangan dan hortikultura. Pada dasarnya, pembangunan IKN bukan menjadi satu-satunya faktor dilakukannya revisi. Namun, ada juga faktor lain yaitu ketidaksesuaian RT/RW saat ini dengan kondisi di lapangan yang hanya mendapat nilai 56,59% dari tim teknis pemerintah pusat. Maraknya permasalahan tentang tambang ilegal yang membuat luas hutan di area sekitar IKN semakin menyusut, ditambah masalah yang disebabkan oleh tidak maksimalnya implementasi RT/RW, penerapan hukum yang lemah, dan ketidaksesuaian antara RT/RW dengan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan menyebabkan beragam bencana. Salah satu yang paling dominan adalah banjir. Dikutip dari BPS Kalimantan tahun 2020, terdapat 283 desa yang mengalami banjir, terdiri dari 13.200 rumah terendam dan lebih dari 86.000 orang yang terdampak dari banjir. Pemindahan ibu kota negara merupakan tindakan besar, pilihan penuh resiko, dan membutuhkan anggaran akbar. Jangan sampai ibu kota masa depan dibangun dengan landasan runtuh. Jangan rencana jangka panjang dimulai dari hal sengit dan sempit. Berharap semua peran bertindak layaknya negarawan dalam pembangunan yang akan dirasakan keturunan masa depan.